Di dalam sebuah ruangan berpendingin di markas besar intelijen, ketegangan lebih dingin dari suhu ruangan. Di layar besar, seorang analis intelijen menunjukkan rekaman satelit, sebuah pulau terpencil di perbatasan. Sekilas tampak sepi, tapi panas tubuh terdeteksi di berbagai titik. Mereka bukan nelayan biasa, gumam Kolonel Wisnu, menatap tajam ke layar. Rekaman audio dari penyadapan radio menegaskan kekhawatiran mereka, transaksi senjata biologis dalam waktu kurang dari 72 jam. Jika gagal dicegah, senjata ini bisa jatuh ke tangan jaringan teroris internasional. Kita tidak bisa mengambil risiko. Kita harus mengirim yang terbaik, ujar seorang pejabat tinggi dengan suara bergetar. Di ruangan gelap lainnya, jauh dari hiruk-pikuk media, dua pasukan elit Indonesia berkumpul. Kopassus dan Denjaka, dua kekuatan paling mematikan yang dimiliki negeri ini, duduk dalam diam, mendengarkan dengan saksama. Seorang perwira senior memproyeksikan peta digital pulau itu, menunjukkan lokasi-lokasi strategis yang diduga menjadi pusat operasi musuh. Markas utama mereka ada di dalam gua alami, terlindungi tebing curam di sisi barat. Jalur darat penuh jebakan, jalur laut lebih memungkinkan, tapi mereka punya radar dan drone patroli, jelasnya. Semua menyadari satu hal, ini bukan operasi biasa. Mereka akan berhadapan dengan musuh yang bukan hanya terlatih, tapi juga siap mati demi misinya. Saat rapat usai, para prajurit bersiap dalam diam. Setiap senjata dicek, setiap peralatan diuji. Di luar, malam masih panjang, tapi bagi mereka, tidak ada waktu untuk lelah atau ragu. Besok, mereka akan berangkat. Tidak ada siaran berita, tidak ada laporan resmi. Jika mereka berhasil, dunia tidak akan pernah tahu. Jika mereka gagal, nama mereka hanya akan menjadi bisikan di antara bayangan. Operasi ini hanya punya satu aturan, menang tanpa jejak, atau mati dalam senyap. Di sebuah hanggar militer yang tersembunyi di tepi hutan, 12 prajurit terbaik Indonesia berdiri dalam formasi. 6 dari mereka adalah Kopassus, spesialis pertempuran darat dan sabotase. 6 lainnya adalah Denjaka, ahli infiltrasi laut dan serangan amfibi. Tidak ada basa-basi, tidak ada perkenalan yang panjang. Mereka semua sudah tahu tugasnya, misi ini hanya untuk yang siap mati dalam bayangan. Seorang perwira tinggi berdiri di depan mereka, matanya tajam saat ia berbicara, ini bukan sekadar operasi penyergapan. Ini perang di balik layar. Kalian tidak hanya harus menang, kalian harus hilang tanpa jejak. Peta digital pulau terpencil itu kembali diproyeksikan di layar besar. Titik merah menandai lokasi musuh, markas utama mereka terletak di dalam gua alami, tersembunyi di balik tebing curam. Jalur darat penuh jebakan ranjau dan sensor gerak, sementara jalur laut diawasi ketat oleh radar canggih dan drone patroli. Rencananya, Denjaka akan menyelam dalam kegelapan malam, menyusup ke pantai dan menetralkan penjaga tanpa suara. Sementara itu, Kopassus akan bergerak melalui hutan, menggunakan taktik perang gerilya untuk mendekati markas dari sisi yang tidak terduga. Waktu mereka hanya 12 jam sebelum transaksi senjata terjadi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Saat briefing selesai, mereka bergerak dalam senyap ke gudang senjata. Pisau komando diasah, senapan laras panjang diperiksa, alat penyusup dipersiapkan. Tak ada kata-kata berlebihan, hanya tatapan mata yang penuh pemahaman. Mereka tahu betul, ini mungkin misi terakhir mereka. Saat malam semakin larut, satu persatu mereka naik ke pesawat angkut militer yang akan membawa mereka ke titik awal operasi. Saat roda pesawat mulai berputar, hanya ada satu pikiran di benak mereka, tidak boleh gagal. Langit malam gelap tanpa bintang, hanya diterangi sesekali oleh kilatan petir di kejauhan. Di tengah ombak yang menggulung, Denjaka bergerak tanpa suara, menyelam di bawah permukaan laut dengan perlengkapan selam hitam. Mereka menyatu dengan kegelapan, berenang mendekati pantai seperti bayangan yang tak terlihat. Di bibir pantai, dua penjaga bersenjata patroli dengan langkah malas, tak menyadari bahaya yang mengintai.
Dalam hitungan detik, dua prajurit Denjaka muncul dari air, menghunus pisau komando, dan dalam satu gerakan cepat, leher musuh tersayat tanpa sempat mengeluarkan suara. Tubuh mereka ditarik ke dalam gelapnya laut, seolah tak pernah ada. Di sisi lain pulau, Kopassus merayap di antara pepohonan, menghindari drone patroli yang berputar-putar di atas. Setiap langkah diperhitungkan, setiap nafas ditahan saat mereka mendekati titik pengamatan musuh. Seorang prajurit meraih senapan sniper dengan peredam, membidik seorang penjaga di atas menara pengawas. Dor! Satu tembakan senyap, tubuh sang penjaga terjatuh tanpa suara ke dalam kegelapan. Kopassus terus merayap, mendekati markas utama yang tersembunyi di balik tebing curam. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka memberi tanda berhenti. Sebuah kamera tersembunyi terselip di antara dedaunan, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Musuh lebih cerdik dari yang mereka kira. Alarm berbunyi di kejauhan. Sesuatu telah memicu sistem keamanan. Denjaka yang sudah mencapai pantai langsung mencari perlindungan di balik bebatuan, sementara Kopassus menahan napas di tengah hutan. Mereka telah terdeteksi. Tidak ada pilihan lain, rencana harus berubah. Di markas musuh, suara langkah kaki berlarian, senjata diisi peluru, dan lampu sorot mulai menyapu seluruh area. Di kegelapan malam, misi yang seharusnya berjalan tanpa jejak kini berubah menjadi perlombaan melawan waktu dan musuh yang sudah siap bertarung. Rentetan peluru pertama meledak di udara, menembus dedaunan dan mengenai batang pohon di sekitar tim Kopassus. Mereka langsung berlindung di balik akar-akar besar, membalas tembakan dengan presisi. Musuh lebih banyak dari yang mereka duga, datang dari berbagai arah dengan peralatan canggih. Satu prajurit Kopassus mengaktifkan granat asap untuk mengaburkan pandangan lawan, sementara yang lain melemparkan senjata otomatis ke posisi strategis. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, radio berbunyi, suara Denjaka terdengar, "Kami terdesak di pantai, membutuhkan bantuan segera." Di sisi lain, Denjaka yang sudah menempati posisi di pantai kini harus menghadapi pasukan musuh yang datang dalam jumlah besar. Mereka menggunakan reruntuhan batu sebagai perlindungan, membalas tembakan dengan kecepatan tinggi. Salah satu operator Denjaka mengangkat peluncur granat dan menargetkan perahu musuh yang sedang mendekat. Boom! Ledakan menghancurkan kapal itu, memaksa lawan mundur sejenak. Namun, jumlah mereka masih terlalu banyak. Pemimpin tim Denjaka mengambil keputusan cepat, kita harus bergerak ke dalam hutan, menyatu dengan Kopassus. Jangan biarkan mereka mengepung kita. Di tengah situasi genting, kedua tim mencoba menyatu kembali, bertarung sambil mundur menuju titik pertemuan. Peluru terus berseliweran, suara dentuman granat menggema di antara pepohonan. Beberapa musuh mulai mengepung dari sisi lain, memaksa tim untuk berimprovisasi. Salah satu prajurit Kopassus mengeluarkan pisau komandonya, menyelinap di antara bayangan, dan dalam satu gerakan cepat musuh yang mengintai mereka tumbang tanpa suara. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar bergabung, terdengar suara keras dari atas. Drone musuh telah mendeteksi mereka, dan lebih banyak pasukan sedang datang. Dalam gelapnya hutan, Kopassus dan Denjaka akhirnya berhasil menyatu kembali, namun mereka tak bisa berhenti. Drone musuh berputar-putar di atas mereka, mengirim koordinat ke pasukan yang lebih besar. Tanpa pilihan lain, mereka harus menemukan tempat persembunyian sementara. Komandan tim menunjuk ke arah tebing curam, di mana ada celah sempit menuju gua alami. Ke dalam sana, itu satu-satunya cara menghilang dari radar mereka. Dengan cepat, satu persatu prajurit menyelinap masuk, menyatu dengan kegelapan. Dari luar, suara langkah kaki musuh semakin mendekat, namun mereka sudah lenyap dalam bayang-bayang. Begitu masuk ke dalam gua, mereka menyalakan lampu kecil di helm mereka. Udara lembab, dinding batu menjulang tinggi, dan suara tetesan air menggema di seluruh ruangan. Namun, ada sesuatu yang aneh, di kedalaman gua ini, ada jejak kaki. Seseorang pernah masuk ke sini sebelumnya. Tidak lama kemudian,
mereka menemukan peti-peti kayu dengan lambang asing, tertutup debu, tersembunyi di balik bebatuan. Saat salah satu prajurit membuka salah satu peti, mata mereka terbelalak. Senjata canggih dan bahan peledak dalam jumlah besar. Ini bukan hanya tempat persembunyian biasa, mereka baru saja menemukan gudang rahasia milik musuh. Namun sebelum mereka bisa memeriksa lebih jauh, terdengar suara mekanis yang pelan, klik. Salah satu prajurit membeku, menatap tanah di bawahnya. Mereka telah menginjak ranjau jebakan. Seketika, lampu-lampu merah kecil mulai menyala di sekitar gua, menandakan sistem pertahanan otomatis telah diaktifkan. Dari balik kegelapan, terdengar suara detakan, sebuah hitungan mundur. Tidak ada waktu untuk berpikir. Keluar dari sini sekarang, teriak komandan. Dengan napas tertahan, mereka berlari sekencang mungkin, sementara di belakang mereka, ledakan mulai mengguncang gua. Ledakan besar mengguncang gua, menggetarkan tanah dan menyebabkan batu-batu besar runtuh di belakang tim Kopassus dan Denjaka. Dengan kecepatan penuh, mereka berlari melewati lorong sempit, napas terengah-engah, sementara api dan debu mengejar dari belakang. Salah satu prajurit hampir terpeleset saat sebuah bongkahan batu jatuh hanya beberapa inci dari kakinya. Terus lari, jangan berhenti, teriak komandan mereka. Setelah perjuangan tanpa henti, mereka akhirnya mencapai pintu keluar, tapi masalah belum selesai. Di luar, puluhan musuh sudah menunggu dengan senjata siap tembak. Tanpa berpikir panjang, tembakan pertama dilepaskan. Rentetan peluru berseliweran di udara, memantul di bebatuan sekitar. Kopassus dan Denjaka bergerak cepat, berlindung di balik pohon dan batu besar, membalas tembakan dengan presisi. Seorang penembak jitu Kopassus mengambil posisi di ketinggian, mengeliminasi musuh satu persatu. Namun, musuh terus berdatangan, jumlah mereka jauh lebih banyak. Kita tidak bisa bertahan lama di sini, kata salah satu prajurit. Mereka harus segera mencari jalan keluar, atau ini akan menjadi akhir dari misi mereka. Dalam kondisi terdesak, pemimpin tim melihat satu-satunya peluang, melompat ke sungai deras di bawah tebing. Arusnya ganas, berbatu, tapi itu lebih baik daripada mati tertembak. Semua, ke sungai. Sekarang, tanpa ragu, satu persatu mereka melompat, tubuh mereka langsung ditelan arus liar. Musuh berusaha mengejar, menembakkan peluru ke air, tapi tim sudah terseret lebih jauh. Mereka berhasil lolos untuk sementara. Namun, mereka kini terpisah, hanyut ke arah yang berbeda, tanpa tahu apakah yang lain masih hidup atau tidak. Arus sungai menggulung tubuh-tubuh para prajurit Kopassus dan Denjaka, menghantam mereka ke bebatuan dan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Mereka terpisah. Adrian, salah satu prajurit Kopassus, berusaha berenang ke tepian, tapi arus terlalu kuat. Di kejauhan, ia melihat beberapa rekannya menghilang di balik pusaran air. Dengan sekuat tenaga, ia meraih cabang pohon yang menjulur ke sungai dan menarik dirinya ke daratan. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka akibat benturan. Saat menoleh ke sekitar, ia hanya melihat hutan gelap tanpa tanda-tanda pasukan lainnya. Sementara itu, kelompok Denjaka yang lain terdampar di sisi sungai yang berbeda. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendiri, jejak kaki asing tertinggal di tanah berlumpur. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Suasana mencekam, hanya suara jangkrik dan gemuruh sungai yang terdengar, tapi naluri mereka mengatakan ada sesuatu yang mengintai. Salah satu prajurit menyalakan alat pemindai panas tubuh, dan segera muncul beberapa titik merah di layar. Mereka sedang diawasi. Di tempat lain, seorang prajurit Kopassus yang hanyut lebih jauh terbangun dengan tubuh terikat. Ia dikelilingi oleh orang-orang bersenjata yang wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Salah satu dari mereka menyalakan lampu kecil, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka bekas pertempuran. "Kalian bukan orang pertama yang datang ke sini," katanya dengan suara rendah. "Tapi mungkin kalian yang terakhir." Misi yang awalnya rahasia kini berubah menjadi pertarungan hidup dan mati di wilayah yang tidak mereka kenal.
Adrian merayap di antara semak-semak, matanya terus mengawasi pergerakan musuh yang menahan rekannya. Ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Dari kejauhan, ia melihat kelompok Denjaka yang lain juga bergerak dalam formasi senyap, menyadari situasi yang sama. Dengan isyarat tangan, mereka menyusun strategi cepat. Hanya ada satu kesempatan untuk menyerang. Saat senja mulai turun, mereka melancarkan serangan mendadak. Ledakan granat kejut membuat musuh panik, sementara tembakan presisi dari Kopassus dan Denjaka menjatuhkan mereka satu persatu. Beberapa musuh mencoba melarikan diri ke dalam hutan, tapi sudah terlambat. Prajurit yang terlatih ini tidak akan membiarkan mereka lolos. Dalam hitungan menit, lokasi itu kembali sunyi. Rekan mereka yang sempat ditawan akhirnya bebas. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Mereka kehilangan beberapa anggota, dan luka-luka di tubuh mereka menjadi bukti kerasnya pertempuran ini. Saat mereka bergerak menuju titik evakuasi, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Misi mereka belum tercatat dalam sejarah, tapi bagi mereka, ini adalah perang yang akan selalu diingat. Tanpa tanda, tanpa medali, mereka kembali ke kegelapan, siap untuk misi berikutnya. Sebuah misi yang tak akan pernah terungkap.